Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Hafid dari Palu, Sulawesi Tengah dalam peningkatan kapasitas riset data sekunder di era tatanan normal baru. Masa pandemi COVID-19 mengubah paradigma peneliti dan dosen dalam melaksanakan tugas penelitian dan publikasi. Namun kita tidak boleh berhenti. Selalu ada jalan di setiap masalah. Bila peneliti dengan data primer sulit dilakukan, maka data sekunder dapat menjadi pilihan. Namun pertanyaannya adalah, apakah data sekunder mampu menembus publikasi Scopus top tier atau Q1? Berikut faktanya. Program survei demografi dan kesehatan atau Demography and Health Survey program ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menentukan keakuratan data perwakilan nasional tentang kesehatan dan populasi di negara-negara berkembang sejak tahun 1984. Meliputi 90 negara dan diantaranya adalah Indonesia. Laporan terkini dari DHS Indonesia dirilis pada tahun 2017. Dalam websitenya, DHS program report ini juga tersedia dalam bentuk dataset. Salah satu contoh penggunaan dataset DHS program adalah suami siaga, keterlibatan pria dalam kesehatan ibu di Indonesia. Ditulis oleh Ibu Anna Kurniati dan kawan-kawan, menggunakan dataset program 2012 dan dipublikasikan pada Health Policy and Planning yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Selanjutnya, pengetahuan terkait HIV pada wanita Indonesia usia 15-49 tahun ditulis oleh Bapak Ferry Effendi dan kawan-kawan menggunakan data DHS tahun 2012 dipublikasikan pada African Health Science yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Q3. Selanjutnya, determinan penggunaan kontrasepsi pada wanita yang telah menikah di Indonesia ditulis oleh Bapak Ferry Effendi dan kawan-kawan menggunakan dataset DHS program 2017 dipublikasikan pada F1000 Research yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Selanjutnya, faktor yang berhubungan dengan cakupan dan kelengkapan imunisasi pada anak 12-23 bulan ditulis oleh Bapak Ferry Effendi dan kawan-kawan menggunakan data DHS 2012 dipublikasikan pada Children and Youth Service Review yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Selanjutnya, determinan diare pada anak balita Indonesia ditulis oleh Santika dan kawan-kawan menggunakan dataset DHS program 2017 dipublikasikan pada Children and Youth Service Review yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Selanjutnya, faktor yang berhubungan dengan determinan fasilitas persalinan dasar di Indonesia ditulis oleh Bapak Ferry Effendi menggunakan data DHS program 2012 dipublikasikan pada Scientific World Journal yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q2. Selanjutnya, determinan perilaku merokok remaja pedesaan di Indonesia ditulis oleh Bapak Ferry Effendi dan kawan-kawan menggunakan dataset DHS program 2012 dipublikasikan pada International Journal of Adolescent Medicine and Health yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q3. Dan alhamdulillah, setelah kami mengikuti workshop penggunaan data SDKI pada Januari 2020 di Surabaya, tulisan kami yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan botol feeding pada anak umur 0-23 bulan di Indonesia yang menggunakan data DHS tahun 2017 telah dipublikasikan pada Children and Youth Service Review yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Kami tentu ingin membagi kebahagiaan ini dalam seminar dan workshop online yang bertujuan meningkatkan penggunaan data sekunder di era new normal dan berbagi tips dan trik publikasi jurnal Scopus top tier. Kegiatan penggunaan data SDKI, seminar online 3 jam ini meliputi pengenalan data DHS, DHS Web Resource and Stat Compiler, pemanfaatan data DHS program, Regional Health Data Mapping, pengenalan dataset,
pengenalan data, penyiapan abstrak pendek dan naskah, systematic review data DHS, conceptual framework dan contoh proyek, kiat menembus jurnal internasional bereputasi, serta persiapan naskah untuk publikasi dan kelengkapan. Dan untuk workshop 3 hari, selain materi pada seminar online, kami tambahkan juga bagaimana menginstalasi Mendeley, Grammarly, plugin Google Scholar, dan Turnitin, mentabulasi dan mencari variabel, sampling method, complex sampling, dan SVA, systematic review data DHS, manajemen bibliografi dan plugin Google Scholar, penggunaan Grammarly dan Turnitin, serta bagaimana cara melakukan submission. Seminar ini dipandu oleh Kadar Ramadan Magister Kesehatan Masyarakat, Bapak Ferry Effendi PhD, Anna Kurniati, dan saya sendiri Fahmi Hafid Magister Kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ferry Effendi adalah lulusan doktoral dari National Cheng Kung University Taiwan dan postdoktoral dari School of Nursing and Midwifery La Trobe University Australia, serta founder dan CEO Nurse Labor Market. Ibu Anna Kurniati adalah pejabat analis kebijakan di Badan PPSDM Kementerian Kesehatan. Fahmi Hafid adalah dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu, serta Bapak Kadar Ramadan adalah dosen di program studi kebidanan Poso Poltekkes Kemenkes Palu. Rencana kegiatan ini pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 1 sampai pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kegiatan workshop akan kami rencanakan pada bulan Agustus tahun 2020. Bapak Ibu dapat mendaftar pada formulir pendaftaran yang tertera di layar. Kami berharap Bapak Ibu dapat bersama kami dalam seminar dan workshop online ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat peneliti dan dosen di seluruh Indonesia. Sampai jumpa pada seminar dan workshop online tahun 2020. Mari kita giatkan publikasi, tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Indonesia.